Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang praktik penulisan artikel ilmiah yang beranggota Muhammad Widodo dengan NIM 042, Musdalifatul Finani dengan NIM 028, dan yang terakhir Widada Faridatus Soleha dengan NIM 089. Baik, saya akan memulai materinya. Dari pengertian artikel ilmiah itu sendiri, artikel ilmiah merupakan suatu karya tulis yang bersifat ilmiah dan sistematis. Dikatakan ilmiah karena bisa diuji kebenarannya dan didukung oleh sumber yang kuat. Dengan begitu, perlu melakukan riset terlebih dahulu untuk membuat artikel ini. Oleh karenanya, artikel yang dibuat bukan hanya opini, tetapi perlu data-data secara khusus dan terkini. Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi secara nyata dan menjadi pertimbangan pembaca sebagai dasar ilmu pengetahuan yang dikaji. Sedangkan menentukan judul, yaitu judul adalah bagian pertama dari artikel ilmiah yang akan dibaca orang. Oleh karena itu, penulisan judul harus dibuat sedemikian rupa agar pembaca artikel tertarik. Judul artikel yang baik itu bersifat singkat, jelas, informatif, secara tidak bertele-tele dan mengarah pada topik yang dibahas. Artikel judul yang baik adalah itu ada 4. Yang pertama, dapat dengan ringkas mengidentifikasi masalah yang diperoleh oleh tulisan. Yang kedua, dapat mengidentifikasi tujuan dari penelitian yang dilapor dalam artikel. Yang ketiga, menarik dalam arti dapat mempengaruhi pembaca untuk membaca seluruh artikel. Dan yang terakhir, judul artikel dibatasi jumlah katanya, biasanya maksimum 12 kata. Dan cara penulisan pada judul artikel, yaitu ada 5. Yang pertama, penggunaan huruf kapital atau besar semuanya. Yang kedua, tulisan di blok. Yang ketiga, masih menggunakan jenis Foot Times New Roman. Yang keempat, posisi judul berada di tengah halaman alias di center Ctrl plus E. Yang kelima, jangan menggunakan garis bawah atau style fold underline. Bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan adalah bagian yang sangat menentukan bagi pembaca jurnal untuk memutuskan apakah sebuah artikel itu diterima atau tidak. Oleh karena itu, harus ditulis dengan seoptimal mungkin, namun tidak terlalu panjang. Panjang pendahuluan sekitar 10-20% dari total keseluruhan teks artikel. Cara menyusun pendahuluan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tuliskan ide pokok yang berupa kata-kata kunci dari permasalahan utama yang dituliskan dalam judul artikel. Dapat juga merujuk ke laporan penelitian yang sudah ada. Yang kedua, kembangkan masing-masing kata kunci tersebut menjadi satu kalimat yang merupakan kalimat utama atau topik dan menjadikannya sebuah paragraf. Yang ketiga, kutip pendapat ahli yang relevan dengan topik paragraf tersebut yang bersumber dari buku referensi atau dapat juga ditambahkan dari artikel jurnal yang relevan dengan topik paragraf. Yang keempat, tambahkan kalimat Anda sendiri sebagai penjelas terhadap kalimat utama tersebut atau yang menghubungkan dengan kutipan artikel jurnal atau pendapat ahli yang Anda tuliskan. Bagian isi atau pembahasan. Pada pembahasan, sebuah artikel berisi gagasan ide yang diolah dengan sumber referensi dan data-data yang diperoleh. Kemudian didapatkan hasil yang diharapkan. Tujuan pembahasan ini adalah A. Untuk menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian itu dicapai. B. Menafsirkan temuan-temuan. C. Mengintegrasi temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan. D. Menyusun teori baru atau memodifikasikan teori yang ada. Pengertian daftar rujukan. Daftar rujukan adalah catatan daftar bahan-bahan dari buku, makalah, majalah, surat kabar, atau tulisan lainnya yang dirujuk atau dikutip langsung ke dalam tulisan. Daftar rujukan berisi sekumpulan sumber informasi media cetak ataupun elektronik yang dijadikan sebagai sumber rujukan atau yang dikutip dalam sebuah tulisan. Rujukan dalam tulisan dapat berupa catatan dalam EndNotes,
catatan kaki footnotes, dan catatan akhir endnotes. Di dalam daftar rujukan biasanya dicantumkan juga nomor halaman dari sumber bacaan yang dirujuk langsung. Menyusun daftar rujukan. Pada dasarnya, unsur yang ditulis dalam daftar rujukan adalah 1. Nama penulis, ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal, dan nama tengah tanpa gelar akademik. 2. Tahun penerbitan. 3. Judul termasuk dengan subjudul. Kota tempat penerbitan. 5. Nama penerbit. Nama penulis yang terdiri atas dua bagian ditulis dengan urutan, nama akhir diikuti koma, nama awal singkat atau tidak disingkat tapi harus konsisten dalam satu karya ilmiah, diakhiri dengan titik. Jika sumber yang dirujuk ditulis oleh tim, semua nama penulisnya harus dicantumkan dalam daftar rujukan. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.